Shalom, selamat pagi. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Saya berdoa ada kuasa, ada kasih, ada kemurahan Tuhan yang turun di atas kehidupan kita. Saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita sedikit pun. Tangan kanannya memegang tangan kanan kita dan Dia menuntun kehidupan kita. Hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan dari Yohanes pasal 17. Di mana kita sudah belajar ayat 1 sampai ayat 5. Bagaimana Yesus meminta supaya dia dimuliakan oleh Bapanya dengan kemuliaan yang dia miliki sebelum dunia ada. Dan tentu itu adalah kemuliaan Allah. Dan di dalam ayat 6 menarik sekali bahwa menyelesaikan pekerjaan Bapa itulah cara dia memuliakan Bapa di surga. Dan dalam Yohanes 6 kita melihat tugas yang dilakukan Yesus. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang kau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Kita melihat bahwa salah satu pekerjaan yang Yesus lakukan adalah menyatakan nama Bapa kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku. Jadi saudara harus ingat bahwa ketika manusia jatuh di dalam dosa, manusia kehilangan kemuliaan Allah dan pemahaman pengenalan akan Allah. Manusia menjadi lebih mudah mengenali daging, hal-hal fisik, hal-hal duniawi daripada hal-hal keilahian, hal-hal Allah. Karena itu ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia merasa telanjang, matanya terbuka. Jadi mereka lebih menguasai, lebih mengenali perkara-perkara duniawi daripada perkara-perkara rohani. Karena itu ketika Yesus datang ke dalam dunia, setelah berbagai cara Tuhan berbicara kepada manusia supaya manusia bisa mengenal Dia, maka Bapa di surga mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Dan salah satu tugasnya adalah Dia memperkenalkan nama daripada Bapa itu. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang diberikan oleh Bapa dari dunia ini. Jadi setelah dia berdoa untuk dirinya, maka mulai Yohanes 17 ayat 6 sampai 19, Kristus mulai berdoa untuk murid-muridnya. Menarik sekali, dikatakan, aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang kau berikan kepadaku dari dunia. Aku telah menyatakan namamu. Kata nama di sini jelas, bukan hanya sekedar menunjuk pada nama Allah. Dulu kita kenal Allah dengan kata Yahweh. Tapi menunjuk sebenarnya kata namamu ini adalah kepada seluruh diri atau pribadi Allah. Jadi kita harus ingat dalam perjanjian lama, contoh dalam Mazmur pasal 20 ayat 8. Dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita memegahkan dalam nama Tuhan Allah kita. Dalam Mazmur 22 ayat 23, aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah. Yesaya 52 ayat 6, sebab itu umatku akan mengenal namaku dan pada waktu itu mereka akan mengerti bahwa akulah Dia yang berbicara, ya aku. Jadi saudara lihat bahwa ketika di dalam perjanjian baru Tuhan memperkenalkan namanya, bahwa nama Allah itu adalah Yesus Kristus. Dan kalau kita memperhatikan, nama Allah inilah yang dibenci oleh iblis, oleh dunia. Kenapa? Karena di dalam nama Allah, dalam kitab Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi saudara, tidak ada keselamatan di bawah kolong langit ini. Tidak ada nama yang bisa menyelamatkan kecuali nama yang sudah diberikan kepada Yesus di bawah kolong langit ini. Tidak ada. Karena itu iblis, setan memakai dunia dengan cara apa saja. Dia sangat membenci nama Allah, yaitu nama Yesus. Orang Israel menyebutnya Yahweh. Mereka tidak menyebut nama Allah sembarangan. Beda sekarang, orang ribut gara-gara nama Yahweh. Ya sembarangan ngomong Yahweh. Kalau orang Israel, orang Yahudi tidak bisa sembarangan. Saudaraku, ada upacara khusus kalau ingin mereka menyebut nama Yahweh itu. Karena itu mereka menyebut kata Elohim, Adonai. Kita melihat Bapak Ibu di dalam Matius 24 bahwa salah satu kebencian bangsa-bangsa kepada kita satu hari, karena di dalam kita ada nama Tuhan. Ketika kita mempercayai Dia, mempercayai Yesus, ada nama Yesus dalam hidup kita. Nama ini adalah nama yang menyelamatkan. Nama di atas segala nama yang di surga, di bumi, di bawah bumi, tunduk dan takluk dengan nama Yesus. Nah, saudara lihat,
Dalam Yohanes 16, di situ dikatakan, saudara, janganlah kamu heran, akan datang masanya di mana orang akan mengucilkan, akan menyiksa, bahkan membunuh kamu. Dan mereka berkata mereka beribadah kepada Allah. Karena apa? Karena ada nama Tuhan yang kita puji dan kita sembah. Karena itu saudara harus memahami dan mengerti bahwa tugas Yesus adalah menyatakan, memperkenalkan kepada murid-muridnya, kepada dunia, ada nama di atas segala nama. Dalam Markus pasal 16 ayat 17 dikatakan, tanda-tanda ini akan menyertai. Jadi nama Yesus ini luar biasa, akan menyertai orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit akan sembuh. Dalam Filipi pasal 2 ayat 9-11, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi kita lihat bahwa ketika dia berkata aku menyatakan namamu, di situ sedang dia menunjukkan bukan sekedar nama, tetapi menunjukkan bahwa kepribadian, seluruh keberadaan Allah ditunjukkan kepada kita. Yang kedua, kepada semua orang yang kau berikan kepadaku di dunia. Jadi kelihatannya kata-kata semua orang di sini menunjuk kepada orang-orang pilihan. Dan ini terlihat dari kata-kata selanjutnya yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Dan juga dari kalimat selanjutnya dalam Yohanes 16 ayat 6b. Jadi semua orang yang diberikan kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku ia tidak akan kubuang. Jadi kalimat ini menunjuk bahwa Yesus menyatakan diri Allah kepada orang-orang pilihannya. Jadi Bapak Ibu, bahwa Yesus Kristus bukan hanya menyatakan dirinya tentu kepada murid, juga kepada kita. Jadi nama Bapa itu berhubungan dengan memuliakan Bapa. Jadi Yesus menyatakan, membawa, dan inilah tugas kita anak-anak Tuhan sebenarnya, bahwa kita juga bertanggung jawab untuk membawa, menyatakan ya nama Allah, yaitu nama Yesus Kristus. Jadi definisi Allah adalah tempat sesuatu yang tinggi yang dimana manusia membutuhkan disembah, tetapi Allah di dalam Yesus begitu jelas. Di dalam Kisah Rasul dikatakan bahwa mereka menyembah Allah yang tidak mereka kenal. Jadi saudara, Allah yang mana? Orang bisa menyebut pohon bisa jadi Allah, langit bisa jadi Allah, benda-benda tertentu bisa jadi Allah. Karena itu ketika kita berkata Allah, kita tahu Allah yang mana. Dan Allah di dalam Yesus Kristus. Karena nama Yesus adalah nama Allah yang diberikan untuk kita bisa memahami, mengenal mana Allah yang hidup, pencipta langit dan bumi. Mana Allah yang sebenarnya dan sesungguhnya. Karena itu saudara boleh lihat di agama lain, agama-agama hanya menjamin kalau kau begini-begini kau mudah-mudahan masuk surga. Tetapi jelas barang siapa percaya kepadaku dia pindah dari maut pada kehidupan. Karena tidak ada nama di bawah kolong langit ini yang bisa menyelamatkan. Karena itu berbahagia dan bersyukurlah kalau Bapak Ibu bisa mengenal Allah di dalam Yesus Kristus. Nama Allah yaitu Yesus Kristus yang diberikan. Dan inilah yang iblis benci, dan inilah yang Yesus lakukan. Dia membawa nama Allah ini kepada kita, dan kita bersyukur tentunya. Dan inilah pekerjaan yang dia lakukan selama dia ada di dunia untuk memuliakan Bapaknya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, berkati semua anak-anak-Mu. Namamu ajaib dan luar biasa. Namamu menyelamatkan, namamu menyembuhkan, namamu memberi jalan keluar. Karena itu hari ini jika ada yang lemah, ada yang sakit, ada yang mengalami ketidaknormalan, di dalam nama Yesus Kristus, mujizat kesembuhan, pemulihan, pertolongan Tuhan terbuka. Nama di atas segala nama, nama yang ajaib. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur bisa percaya dan mengenal Engkau, yaitu Allah di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.